bendera merah putih. Hormat. Halo, perkenalkan nama saya Rahmat Ali Akbar. Saya petugas PK dari Bapas Kelas 1 Jakarta Barat dalam rangka Diklat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan Muda Angkatan 4 tahun 2024. Kami akan menyajikan video tentang pembimbingan klien atas nama Wasim bin Jupri terkait dengan kasus terorisme. Selamat menyaksikan dan terus semangat. Sistem pemasyarakatan dalam pelaksanaannya memiliki 3 pilar utama yang saling berkesinambungan, yaitu petugas pemasyarakatan, warga binaan yang termasuk juga klien pemasyarakatan, serta masyarakat. Keseimbangan ketiga poin tersebut harus terjaga dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemasyarakatan, khususnya pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan untuk membentuk mereka kembali ke tengah masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme, di mana memiliki peran sentral melalui social control, social participation, dan social support. Sebelum pembimbingan dilaksanakan, kegiatan pertama yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan adalah melakukan serah terima klien yang baru saja mendapatkan program pembebasan bersyarat. Setelah klien teregistrasi di Balai Pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan selanjutnya mendapatkan surat tugas yang telah ditandatangani Kepala Bapas untuk melaksanakan pembimbingan. Berkaitan dengan pembimbingan klien kasus terorisme, dengan melibatkan masyarakat dapat dilakukan dengan diawali tahap persiapan, di mana kegiatannya meliputi penentuan tujuan dari program pembimbingan, penilaian awal mengenai klien kasus terorisme, penyusunan materi yang dibutuhkan, narasumber, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan, koordinasi pihak-pihak terkait termasuk LSM, pemerintah daerah, serta instansi atau stakeholder lainnya. Setelah dilakukannya tahap ini, maka akan menghasilkan sebuah asesmen awal mengenai kebutuhan klien, koordinasi atau kontrak mitra, rencana kesiapan detail kegiatan, tempat, waktu, jadwal, dan hal terkait lainnya, serta parameter keberhasilan kegiatan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme. Hasil dari rencana tahap persiapan tersebut kemudian dibahas dalam sidang tim pengamat pemasyarakatan guna mendapatkan masukan dan saran dari anggota sidang. Setelah klien menandatangani kontrak bimbingan, selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan pembimbingan yang terdiri dari kegiatan pendampingan terhadap klien, konseling mengenai permasalahan yang dihadapi klien, pembekalan atau pembelajaran terhadap kebutuhan klien, serta pemberdayaan klien terhadap masyarakat. Dari tahap ini diharapkan klien akan menjalani program pembimbingannya dengan lancar. Adanya umpan balik yang positif dari klien, terbangunnya hubungan yang baik antara klien dengan petugas, serta pemberdayaan klien pada kelompok masyarakat tertentu, agar klien dapat mengimplementasikan perubahan baik yang ada pada dirinya. Berkaitan dengan pendampingan, maka seorang pembimbing kemasyarakatan memiliki fungsi sebagai fasilitator, di mana pembimbing kemasyarakatan mempersiapkan mental klien, agar kegiatan pembimbingan terhadap klien terlaksana secara efektif. Dalam melakukan fungsi ini, maka pembimbing kemasyarakatan perlu mengetahui secara mendalam mengenai keadaan klien yang ditanganinya dan memiliki hubungan yang baik dengan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat. Pada tahap pelaksanaan ini juga dibuat laporan kegiatan pembimbingan yang diketahui Kabapas, dilakukan terhadap klien sebagai bentuk pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan klien, serta perkembangan yang ada pada diri klien kasus terorisme. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan program deradikalisasi. Salah satu kunci keberhasilan dalam program ini yaitu dilakukannya dialog, dan salah satu komponen yang dapat membuka jalan dialog tersebut dengan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama adalah adanya peran tokoh agama moderat yang melakukan pencerahan dan penguatan semangat kebangsaan Indonesia yang ditanamkan. Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Jakarta Barat juga bekerja sama dengan Pokmas Lipas LDB Rumah Daulat Buku dalam melakukan pembimbingan terhadap klien kasus terorisme dengan pendekatan literasi. Dengan pendekatan ini diharapkan klien kasus terorisme didorong untuk membaca dengan buku-buku dengan topik yang bervariasi. Hal ini membuat pemahaman radikal yang ada pada diri klien dapat terbuka oleh wawasan yang lebih luas yang berasal dari informasi yang sudah didapatkan dari bahan bacaannya. Pembimbingan kemandirian juga dilakukan untuk memberikan bekal kepada klien kasus terorisme dengan membekali klien keterampilan khusus untuk mengembangkan perekonomian klien. Program pembimbingan ini dilakukan bekerja sama dengan Pokmas Lipas Rumah Berbagi yang memberikan beberapa pelatihan dalam membangun usaha kuliner. Pengajuan bantuan modal usaha juga dilakukan oleh Bapas Kelas 1 Jakarta Barat, bekerja sama dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI untuk membantu usaha yang sedang dirintis klien.
sehingga klien mampu mengembangkan usahanya untuk menghidupi diri dan keluarganya. Upaya untuk mencapai reintegrasi sosial bagi klien kasus terorisme diperlukan sinergi dengan melibatkan banyak pihak terkait termasuk masyarakat. Melalui Pokmas Lipas ini diharapkan menjadi langkah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam membantu klien kasus terorisme kembali ke masyarakat sekitarnya, serta tercapainya tujuan dari sistem pemasyarakatan dalam membentuk klien pemasyarakatan untuk menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak melakukan tindak pidananya kembali, sehingga mampu diterima oleh lingkungan masyarakat, dapat ikut serta secara aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Alhamdulillah selama saya menjalani bimbingan dari Bapas, pasti ada perubahan positif yang signifikan lah. Yang tidak tahu jadi nggak tahu, saya tentang keagamaan juga, apalagi mendapat bimbingan dari Pak Sopa, pihak Bapas mengadakan kita pertemuan dengan Pak Sopa, dengan BNPT, dengan ini gitu. Alhamdulillah saya mendapat bantuan dari Kemensos melalui Bapas. Alhamdulillah sampai sekarang bantuan itu masih berjalan dan masih bisa dikembangin insya Allah ke depannya gitu. Ya maksud saya makan Wasim ini mau jadi anak yang sukses istilahnya ya kan. Yang supaya kalau usaha supaya dengar atau bagaimana ya supaya ada kemajuan gitu maksudnya. Kita doain aja, kita berdoa ada sama Wasim supaya sama Cepi gitu ya kan, supaya lancar aja usahanya lagi, supaya jangan ada apa-apa lagi ntar belakangannya gitu. Program ini, program pembinaan di Bapas Jakarta Barat, kami bertemu dengan beberapa mantan napiter yang sebagian waktu berada di dalam, kami juga ikut membina mereka. Dan dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, mereka disadarkan kembali, dibukakan kembali, dikembalikan lagi ke jalan bagaimana memahami agama secara benar, bagaimana memahami hubungan antara agama dan negara. Intinya saya mendukung kegiatan ini untuk terus dilanjutkan dan dengan model dan skema yang lebih baik lagi, ada pendalaman dan lain sebagainya. Terima kasih.